Vanin Jasmine, Apip Siregar, Eko Wede, Windy Astuti, Ari Firmansyah, Diman Abdullah, dan para rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sain OO, tasain OO, yang artinya, halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih tidur dengan posisi mata tertutup? Hehehe. Sebuah film berjudul Chop Shop tahun 2021 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayarin yang rela masuk ke penjara hanya demi mengejar targetnya, diperankan oleh salah satu aktor favorit saya, yakni Gerard Butler. Beliau pernah memberikan jasa besar kepada hidup saya ketika dulu saya sedang di New York. Waktu itu kebetulan saya sedang mengikuti pertukaran pelajar di Harvard University jurusan Tata Boga. Jadi tanpa banyak bersunau gurau di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan cekicrot. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kantor konsulat milik seorang pria bernama Teddy. Ini orangnya, dia nampak tergesa-gesa untuk meninggalkan kantornya setelah diketahui telah menipu banyak sekali orang-orang besar seperti pejabat, bos kartel, pengusaha, dan lain-lain. Dan yang lebih parah lagi adalah Teddy membawa kabur semua uang mereka sehingga saat ini dia dikejar oleh banyak sekali pembunuh bayaran yang diutus untuk membunuh Teddy dan mengambil kembali uangnya. Sadar bahwa dirinya terus dalam bahaya, Teddy pun memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi yang tanpa tahu jika kedua polisi ini ternyata adalah para oknum penegak hukum yang dibayar untuk melenyapkan si Teddy. Beruntung bagi Teddy karena tak lama muncullah FBI yang datang sebenarnya untuk memburunya juga, tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan olehnya untuk segera melarikan diri sehingga oknum polisi dan FBI itu saling membunuh satu sama lain. Karena mobilnya mogok, Teddy terpaksa harus berjalan kaki untuk melanjutkan pelariannya, yang karena tak punya kesempatan untuk kabur lebih jauh, Teddy melihat sebuah celah keselamatan tatkala terjadi keributan yang di situ ada beberapa sheriff yang sedang melakukan pengamanan. Dia bernama Valerie, salah satu sheriff wanita yang Teddy jadikan sebagai tumbal untuk dirinya bisa masuk ke penjara, di mana Teddy sekonyong-konyong membogem Valerie hanya untuk bisa dimasukkan ke dalam sel tahanan. Alhasil, Teddy pun dibawa ke kantor polisi negara bagian yang lokasinya sendiri cukup jauh dari mana-mana. Disitulah Teddy melihat sebuah kalangkang atau bayangan pria yang muncul di depan pintu masuk, bukti bahwa sedari tadi dirinya diikuti oleh seorang pembunuh bayarin. Someone trying to kill you? Is that why you're trying? Di sisi lain, kita akan melihat dua polisi sedang memeriksa mobil mogok yang dikendarai oleh Teddy tadi siang, di mana muncullah seorang pengendara mabuk yang hampir saja menabrak kedua petugas ini, sehingga beliau segera membawa pria mabuk tersebut ke kantor polisi. Pria mabuk itu pun dibawa ke kantor polisi yang setelah digeledah tak ditemukan identitas sama sekali, yang ada hanya sebuah benda kecil yang diklaim sebagai insulin atau obat untuk diabetes yang langsung diamankan di dalam kotak barang-barang sitaan. Yeah, I'm making the decision not to work out. Alhasil, pria mabuk itu pun ditempatkan di dalam sel tahanan khusus orang mabuk yang selnya sendiri berseberangan langsung dengan sel tahanannya si Teddy, di mana saat Teddy sedang mondar-mandir memikirkan nasibnya, kita akan diperlihatkan wajah pria mabuk itu yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran bernama Vidic, tidak pakai Aldiano. What are you in for? To get to you, Teddy. Dan inilah bengkel polisi. Setelah teriak dan meminta tolong petugas tidak berhasil, Teddy yang menyadari Vidic akan membunuhnya pun bisa sedikit lega setelah mereka berdua sama-sama terkurung dan tak bisa berbuat apa-apa, di mana Vidic yang kebetulan satu sel dengan seorang tahanan yang sedang tepar pun memperlihatkan waktu di jam tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak lama lagi dirinya akan segera membunuh Teddy. You can't do shit to me in here, pal. Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan satu petugas bernama Huber. Ini bebenguknya. Beliau nampak gelisah ketika sedang memeriksa barang bukti di ruangan barang bukti, yang ternyata Huber ini adalah satu dari sekian oknum polisi korup yang bekerja sama dengan bos kartel setelah diketahui jika Huber memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga satu-satunya cara untuk menghapus semua hutangnya adalah dengan menjadi jongosnya bos kartel untuk menyambut satu orang yang tak lama lagi akan tiba di kantor polisi ini. I know I owe you.
There he is. Keeping you in the Whatever. I'm good, man. They don't have to worry about me. Okay. I'm good. Kembali ke Teddy dan Vidic yang masih saling menatap satu sama lain, si pemabuk yang satu ruangan dengan Vidic pun akhirnya siuman, yang mana dengan gaya songong dan polontongnya dia menghampiri Vidic untuk hanya mengatakan kata-kata kasar seolah menantang dan mengancam Vidic untuk berkelahi. You look like a fucking stepdad. I will slap the shit out of you. Saat itulah benda kecil yang dikira insulin tadi ternyata mengeluarkan asap tebal yang membuat alarm di kantor polisi ini berbunyi, di mana Vidic sengaja membawanya untuk membuat semua petugas sibuk sehingga dia memiliki kesempatan untuk membunuh si Teddy. Ketika si pemabuk terus membacot tidak jelas, saat itulah Vidic langsung menciderainya lalu berteriak memanggil petugas supaya masuk ke ruangannya, yang ketika Teddy mencoba untuk memperingati si petugas agar jangan masuk ke sana, Vidic langsung melumpuhkan si petugas, merebut pistolnya dan mencoba untuk menembaki si Teddy dari sana. Sial bagi Vidic, Valerie datang tepat waktu sehingga dengan terpaksa Vidic harus menunda misinya dan kembali dikurung di dalam sel tersebut. Si pemabuk sendiri dibawa ke ruangan medis untuk diobati. Beruntung dia masih bisa diselamatkan setelah bisa bernapas kembali meskipun dengan kondisi tulang kerongkongannya yang pecah akibat ulah si Vidic. Hey, we did it. That's how you. Setelah berhasil menyelamatkan si pemabuk, Valerie pun kembali ke ruang tahanan untuk menginterogasi Teddy dan Vidic terkait insiden barusan. Valerie menyadari ada hubungan di antara mereka berdua yang setelah dijelaskan kronologinya dari awal, Valerie akhirnya memahami jika Teddy sengaja masuk ke penjara untuk mengamankan diri, sedangkan Vidic masuk ke sini untuk memburu si Teddy. Tell about the millions you siphoned off and stashed away somewhere. What money? Go on, Teddy, now that we're all sharing. Sebelum Valerie pergi, Teddy meminta ponsel miliknya untuk mengetahui kondisi anak dan istrinya di rumah yang mungkin sedang dalam bahaya dan sedang diburu oleh pembunuh bayaran juga, di mana Valerie tidak bisa mengabulkan permintaannya, namun dia akan mencoba untuk menyuruh anak buahnya datang ke sana dan memeriksa kondisi anak dan istrinya saat ini. If Phoebe reaches back out, I'll let you know. Sementara itu di luar kita akan melihat kemunculan seorang tukang balon yang katanya bermaksud untuk mengantarkan paket balon sesuai pesanan petugas Huber. Tapi tiba-tiba, Uncanny. Now, what are the odds? ya, dia adalah Anthony, seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh bos kartel untuk membunuh Teddy, di mana saat ada dua petugas medis baru saja datang, Anthony dengan santainya menyambut dan menyuruh mereka berdua untuk memeriksa satu petugas yang sudah tewas dan... Sampai sini bisa disimpulkan jika Anthony adalah seorang pembunuh bayaran sadis yang tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk satu petugas yang baru datang ini. Yeah, buddy. Oof. Dang. Mendengar suara tembakan, Valerie langsung berlari ke dalam ruang sel tahanan, di mana saat Anthony menembak secara brutal, Valerie segera mengganti kode masuk ruangan tersebut supaya siapapun tidak masuk ke sana. Terlebih lagi pintunya terbuat dari baja yang tebal sehingga untuk sementara waktu dirinya bisa aman di dalam sana. Di ruangan medis, kita akan melihat Huber sekonyong-konyong membunuh si pemabuk, kemudian membunuh atasannya sendiri ketika sedang duduk santai, di mana Huber memang sudah menyadari akan kedatangan Anthony, yang seperti saya jelaskan tadi, Huber ditugaskan si bos kartel untuk membantu Anthony menjalankan misinya, yakni memburu si Teddy. 1013. This is Officer Valerie Young. Be aware, we have an armed assailant on site. Valerie sendiri terluka akibat terkena tembakan di bagian yang tidak vital, di mana Anthony yang tidak bisa masuk pun harus ngajanteng atau berdiri di depan pintu berlapis baja ini. Di situ Anthony mengenali satu wajah, yakni si Vidic, yang sebagai sesama pembunuh bayaran, tentu mereka berdua sudah saling kenal dan secara tidak langsung tengah bersaing untuk mendapatkan si Teddy. You know this whack job? Yeah, he's, I'm coming in there whether you like it or not. Huber pun menunjukkan Anthony sebuah peta yang merupakan peta lokasi kantor ini, di mana satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam sana adalah dengan menjebol tembok beton tepat di samping selnya si Teddy, sehingga Huber harus bekerja sendirian, sementara Anthony dengan santai rebahan sambil menunggu Huber menyelesaikan pekerjaannya. You gonna help me or you just gonna sit there eating that shit? We just got about the one hammer there, Hoss. Come on, Thor!
Kembali ke ruangan sel di mana Valerie sudah mulai kehabisan darah dan dia harus dihadapkan pada dua pilihan antara meminta pertolongan kepada Teddy yang seorang penipu atau kepada Vidic yang seorang pembunuh bayaran. Keduanya sama-sama kriminal yang tidak bisa dipercaya, namun dari hasil pertimbangannya, Valerie memutuskan untuk memilih Teddy sebagai malaikat penolongnya. Ketika Valerie memberikan pistolnya dan meminta Teddy untuk pergi mengambil obat di kotak medis, saat itulah Vidic mencoba untuk tidak membiarkannya keluar dan melarikan diri lagi, yaitu dengan cara menanyakan kondisi anak dan istrinya kepada Valerie yang ternyata dari laporan anak buahnya, anak dan istri Teddy sudah tewas dibunuh oleh seseorang. I'm sorry, Daddy. Teddy pun menghampiri Vidic untuk bertanya, apakah kamu yang telah membunuh keluargaku? Vidic pun menjawab bahwa aku tidak membunuh anak dan istrimu. Sehingga Teddy kembali bertanya, apakah si Anthony itu yang ada di luar itu yang melakukannya? Vidic menjawab tidak tahu. Tetapi ketika Valerie menyebutkan jika jasad dan anak istrinya Teddy ditemukan di dekat danau, Vidic langsung yakin jika itu adalah perbuatan Anthony karena ciri khas Anthony adalah membuang jasad para korbannya di dekat danau yang disebutkan barusan. Beralih ke Huber yang masih mencoba untuk menjebol tembok betonnya, tak lama muncullah dua petugas yang baru pulang dari luar yang langsung ditembak oleh Anthony. Salah satu dari mereka berdua ternyata adalah sahabat dekat Huber yang cukup polos dan tidak tahu apa-apa, sehingga Huber memohon kepada Anthony untuk jangan bunuh yang satu ini. Tetapi Anthony yang sudah tidak memiliki empati, simpati, moral, dan sifat manusiawi pun justru menyuruh Huber untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba This man means something to me. I'm gonna walk over there and empty the contents. ya, muncullah Teddy yang menembak secara membabi buta dan justru membunuh bestinya si Huber juga, di mana Anthony pergi ke ruangan toilet dan menyalakan shower air panas agar uap memenuhi ruangan tersebut. Well, and all the money you stole. Kembali ke Vidic yang sedang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Valerie yang justru lebih percaya kepada seorang penipu seperti Teddy, di mana Vidic yang seorang pembunuh bayaran nyatanya jauh lebih bisa dipercaya karena masih memiliki komitmen dalam urusan kesepakatan. What choice did I have? Hal itu pun dibuktikan ketika Vidic bisa dengan begitu mudahnya melepaskan borgol di tangannya yang jika mau dia bisa melakukannya sedari tadi, tetapi karena ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang yang bisa dipercaya, Vidic tidak melakukannya. Dan sekarang Vidic meminta Valerie untuk mempercayainya 100% bahwa Teddy tidak akan pernah kembali untuk mengambil obat dan menolongnya, sehingga hanya Vidiclah satu-satunya harapan yang bisa menolong Valerie keluar dari mimpi buruk ini. You want to see them again? Sementara itu di ruangan kamar mandi, Huber sepertinya terpisah dari Anthony dan tengah sibuk mencari tempat sembunyi dari kejaran si Teddy. Huber justru malah bertemu dengan Vidic yang ternyata sudah dibebaskan oleh Valerie, di mana Huber yang seorang oknum polisi pun pantas mati dengan cara yang cukup menyakitkan, dan semua itu dilakukan oleh Vidic dengan sangat baik. Sama dengan Anthony, bukannya bertemu Teddy, Anthony justru malah bertemu dengan Vidic yang langsung menyerangnya, di mana pertarungan mereka berdua harus berakhir dengan terlukanya Anthony yang langsung tersungkur tepat di bawah shower. Saat sekarat itulah muncul Teddy yang menodongkan senjata kepada Vidic, di mana Vidic dengan baik hati tidak langsung membunuh Teddy, tetapi memberinya kesempatan untuk balas dendam atas kematian anak dan istrinya. They're gonna resume. It's the water. Setelah membunuh Anthony dan balas dendamnya sudah selesai, Teddy justru dengan santainya malah makan roti, bukannya kembali ke Valerie untuk segera memberikannya pertolongan sesuai janjinya tadi. Sehingga ketika Valerie memergokinya sedang makan, Valerie akhirnya menyadari jika Teddy memang tidak bisa dipercaya dan berniat untuk kabur tanpa memperdulikan siapapun. You seem to always have so much to say, nothing new now. I think we should get you back to your cell now, Teddy. Alhasil karena sikap Teddy yang tidak amanah, kini Valerie merasa sangat kecewa yang pada akhirnya mereka berdua terlibat baku tembak, sampai-sampai Teddy masuk ke ruangan penyimpanan senjata hanya untuk membunuh polisi wanita yang sedang terluka ini.
Gara-gara Teddy, gedung kantor polisi ini pun hancur terbakar dan tak akan bertahan lama lagi, di mana saat Teddy sedang mencoba meninggalkan gedung ini, Valerie dengan slow motion mengangkat revolvernya dan Teddy akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di situ dia mencoba mengulur waktu supaya Valerie tidak segera membunuhnya, tapi tiba-tiba ya, muncullah seorang agen FBI, lebih tepatnya seorang oknum FBI yang sama-sama mengincar Teddy dan tidak peduli terhadap nyawa orang tidak berdosa seperti si Valerie ini. Beruntung Valerie menggunakan rompi anti peluru sehingga dia tidak langsung kojor seketika, tetapi nyawanya tidak akan tertolong karena agen FBI ini tetap akan membunuhnya. Tetapi ya, muncullah Vidic yang sedari tadi sembunyi di belakang layar bersama Pak Sutradara. Tanpa banyak omong, Vidic langsung membunuh Teddy dan mengakhiri semuanya. Disinilah Vidic menunjukkan sikap seorang pria sejati sekaligus pemeran utama di dalam film ini dengan menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki komitmen dengan menepati janjinya kepada Valerie untuk menolongnya. Setelah terdengar suara sirene petugas, Vidic segera pergi sambil membawa sebuah tas berisi kepala si Anthony yang ternyata tadi dia menghilang bukan sedang ngopi di belakang layar, tetapi sedang memenggal kepala si Anthony untuk diberikan kepada gangster Meksiko. Sehingga selain Vidic mendapat bayaran atas misi membunuh Teddy, Vidic juga akan mendapatkan bonus hadiah atas kepala si Anthony yang disayembarakan dengan harga yang cukup menarik. All good. Moretto's burned. Valerie sendiri sedang dalam perjalanan di dalam mobil ambulans, di mana radio melaporkan jika saat ini sedang ada seorang kriminal kabur menggunakan mobil curian. Siapa lagi kalau bukan si Vidic? Sehingga sebagai seorang petugas yang baik dan menjalankan tugasnya dengan penuh hormat, Valerie nekat menurunkan petugas medis di tengah jalan dan memakai ambulan tersebut untuk mengejar Vidic sesuai dengan job desk-nya sebagai seorang polisi. Tell him I'm bringing him a beautiful piece of lamb. Kesimpulannya, meskipun tadi mereka berdua sudah melakukan kesepakatan, bisnis adalah bisnis, tugas tetap tugas, sehingga ketika kesepakatan dan janji masing-masing sudah dipenuhi dan selesai, Valerie tetap menjalankan tugasnya untuk mengejar Vidic, terlepas dari ketangkap atau tidak. Sing penting, Valerie sudah berusaha dan Vidic hanya bisa berdoa supaya dirinya tidak akan bertemu lagi dengan Valerie. Tamat, ending yang cukup mengvidik Aldiano kan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan seperti si Teddy yang sudah dibantu malah mengkhianati. Sudah dibebaskan dengan janji akan menolong, ternyata bohong. Ada sebuah pepatah mengatakan saat kita mulai mempercayai orang lain, pada akhirnya kita akan mendapat dua jawaban, teman hidup atau pelajaran hidup. Ingat bos, kepercayaan itu mahal, pengkhianatanmu yang murahan. Jadi, ketika Anda membuat komitmen, Anda telah membangun harapan. Ketika Anda menepati janji, Anda telah membangun kepercayaan. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kredit motor Satria Baja Hitam.